di sini saya sedikit sharing. Saya memulai budidaya lobster itu mulai dari nol. Baiklah teman-teman, hari ini saya mau sedikit sharing bagaimana saya memulai budidaya lobster air tawar. Ada beberapa pertanyaan dari teman saya itu, bagaimana saya memulai budidaya lobster, apakah saya ikut pelatihan atau saya ikut seminar atau lihat ternak lobster orang lain dari teman-teman yang lain atau bagaimana. Nah, jadi di sini saya sedikit sharing. Saya memulai budidaya lobster itu mulai dari nol, dan saya tidak tahu sama sekali ilmu tentang budidaya lobster air tawar. Nah, jadi bagaimana saya bisa mengetahui ilmunya dan bagaimana saya bisa membudidayakan lobsternya sampai bertelur dan punya burayak dan juga sampai besar, sampai panen juga. Nah, saya mempelajarinya dari teman-teman yang sering upload di YouTube. Nah, jadi saya belajarnya dari YouTube. Pertama kali itu dari YouTube. Nah, di YouTube itu banyak sekali teman-teman dari budidaya lobster itu sharing tentang ilmu, tentang bagaimana caranya budidaya lobster, bagaimana memberi makan lobster, bagaimana lobster itu sifatnya itu seperti apa ya. Jadi banyak sekali itu teman-teman dari peternak lobster itu mengupload videonya, membagikan ilmunya, men-share ilmunya. Nah, jadi mungkin tujuan saya membuat channel YouTube ini adalah sedikit membagi ilmu atau pengalaman ya, apa yang saya punya. Jadi saya tidak pernah ikut pelatihan atau seminar apapun. Nah, jadi saya murni atau otodidak itu dari YouTube dan dari Google saya pelajari. Nah, jadi ketika kita memulai usaha itu kita harus tahu ilmunya dulu. Jangan kita tidak tahu ilmunya tiba-tiba kita langsung memulai budidaya lobster. Itu menurut saya salah ya. Jadi segala sesuatu itu harus kita pelajari terlebih dahulu. Ilmu apapun itu harus kita pelajari, mau budidaya ikan lele, budidaya ternak ayam mungkin atau yang lain, itu tetap kita harus pelajari ilmunya dahulu. Nah, jadi ketika kita tidak mengetahui ilmunya, kita bisa lihat di Google, di YouTube, karena zaman sekarang itu canggih ya, canggih sekali. Banyak akses atau media pembelajaran yang bisa kita akses lewat internet ya, lewat sosmed bisa, di Facebook bisa, dan sekarang pun saya tetap masih belajar. Itu saya sering memantau para rekan-rekan atau para master yang sudah berpengalaman, sering men-share di grup-grup WhatsApp ya. Jadi saya sering pantau, bagaimana ketika ada masalah para teman-teman itu membagikannya. Jadi kita itu belajar bisa di mana saja ya. Jadi kalau ada teman-teman yang tidak punya uang mau ikut pelatihan tapi nggak ada modal ya, belajarnya mungkin bisa dengan cara saya. Tapi kalau teman-teman punya uang pengen ikut pelatihan ya silakan, itu pilihan teman-teman ya. Nah, jadi saya ibaratkan seperti kita dikasih buah kelapa tapi tidak dikasih parang. Nah, buah kelapa ini seperti masalah, bagaimana kita caranya membuka buah kelapa ini tanpa menggunakan parang. Nah, kita harus usahakan jangan buah kelapanya kita buang, tapi kita pecahkan masalahnya. Mungkin kita bisa cari besi, kita bisa cari batu tajam untuk membuka kelapanya tadi ya. Jadi
tidak ada alasan kita tidak bisa budidaya lobster atau memulai usaha yang lain. Itu tergantung niat dari teman-teman sendiri. Nah, jadi sebenarnya musuh utama dari memulai usaha atau memulai budidaya ini adalah malas. Yang the first enemy is lazy. Jadi musuh pertama dari memulai usaha adalah malas. Don't talk too much, just do it. Jangan banyak ngomong, lakukan saja ya, lakukan saja. Contoh seperti ini, saya membuat channel YouTube dengan seadanya saja, tapi tidak menyurutkan saya untuk membuat channel YouTube. Ya, kita jalani aja nih YouTube ini ya. Nah, kita beli clip on seperti ini di toko online, itu kan murah tuh, banyak. Jadi kita mulai saja dulu. Apa yang harus kita lakukan ya kita lakukan. Jadilah eksekutor, jangan jadi planner. Nah, jadi saya mulai budidaya ini dari nol, dari zero ya. Mudah-mudahan tetap konsisten dan berhasil. Dan jika mungkin tidak berhasil atau bagaimana, tetap saya coba terus. Yang namanya kita berusaha. Jadi try your best, cobalah semampumu, jangan takut akan gagal ya. Karena kita tuh mungkin dikasih jatah gagal, mungkin ada yang dikasih jatah gagal 10, ada yang 20, ada yang 100, kita habiskan kegagalan itu ya. Jadi jangan ada lagi kata tidak bisa lagi. Nah, jadi selama budidaya lobster ini saya memulainya itu dengan menonton YouTube, gabung dengan grup-grup lobster air tawar, grup di Facebook juga saya bergabung. Saya pantau terus, saya pantau bagaimana cara budidaya itu yang baik dan benar. Ilmunya ini memang murni dari internet, dari sosmed, dari YouTube dan dari WhatsApp. Kalau teman-teman punya uang, itu pelatihan itu nama lebih bagus ya, lebih cepat menyerap ilmu. Tapi kalau tidak ada uang, jangan dipaksakan. Dan memulainya itu tidak harus dengan kolam yang besar. Kita memulainya itu bisa dengan cara seperti saya itu mulai dengan nih bak penampungan air, bekas penampungan air saya sulap menjadi kolam, atau bisa dengan kolam terpal. Itu kan banyak dijual di toko online, banyak sekali. Teman-teman bisa beli di situ, bisa cek harganya, ada yang murah, ada yang standar ya, ada ukurannya 2x1, ada 3x2. Nah, tergantung teman-teman maunya yang seperti apa. Atau bisa dengan ember, dengan akuarium ya. Jadi kita mulainya itu gak harus dengan modal besar, jadi modal dari kecil dulu. Nah, pasti kita keluar modal, pasti kita keluar uang. Namanya membuka peluang bisnis atau membuka budidaya lobster ini kita butuh uang. Nah, jadi mungkin itu saja dari saya. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe.